Kenapa banyak orang China yang datang ke Indonesia tidak mau pulang? Menurut saya, orang Indonesia sangat baik. Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan kearifannya. Dan mengapa baik turis mancanegara selalu betah di Indonesia? Bahkan kadang mereka sampai nggak mau pulang. Baik turis yang dari Eropa ataupun Asia seperti Cina. Dan inilah salah satu alasannya kenapa warga Cina kalau sudah datang ke Indonesia mereka nggak mau pulang ke negaranya. Berikut videonya. Oh iya, bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih orang baik. Kenapa banyak orang China yang datang ke Indonesia tidak mau pulang? Menurut saya, orang Indonesia sangat baik. Mereka suka tersenyum dan respect semua orang. Baik itu pembantu, pelayan, dan mereka juga sangat suka pekerjaannya. Mereka suka menghabiskan waktu dengan keluarga dan menuju teman-temannya. Saat di China, semua orang terlihat sangat stres dan dingin. Kalian punya perasaan yang sama enggak? Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang Indonesia, kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Pertama, market Indonesia lebih punya potensi daripada market yang di China. Seperti kalian tahu, Indonesia sekarang lagi berkembang dengan cepat. Tapi kalau China, persaingnya udah lumayan ketat. Yang kedua, di Indonesia bisa work-life balance. Soalnya di China tiap hari kerja-kerja mulu. Tapi kalau di Indonesia kita masih ada Sabtu atau Minggu family day buat keluarga. Ini yang aku suka. Terakhir, aku juga suka budaya Indonesia. Di sini orangnya ramah, sopan. Kemana-mana aku sering dibantu sama orang Indonesia. Kenapa ada banyak oknum Cina yang datang ke Indonesia? Nah, nggak semua orang Cina yang datang ke Indonesia itu tajir. Nggak semua ya sekarang. Gue bilang itu oknum-oknum. Nah, kita ngomongin masalah demografi. Demografi di Cina itu sekarang mungkin sudah mencapai miliaran. Miliaran jumlah penduduknya. Dengan kata lain, kalau jumlah penduduknya miliaran, pastinya tingkat kompetisinya juga sangat tinggi, sangat kompetitif. Persaingannya sangat ketat. Itu yang pertama, orangnya banyak. Yang kedua, kita tahu kalau negara Cina itu menduduki peringkat 4 di seluruh dunia, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekali lagi, peringkat 4 di seluruh dunia dengan rata-rata IQ masyarakatnya di atas rata-rata lah. Maksudnya kalau kita Indonesia tuh kalau nggak salah juga di peringkat 134, Cina tuh di peringkat 4. Jadi intinya penduduknya pinter-pinter, pandai-pandai. Yang nomor 3 adalah harga properti di situ. Udah bubble, udah luar biasa, meledak. Harga properti di Shenzhen, kalau kalian pernah dengar, satu buah unit studio yang kecil, yang begitu kita masuk ada kamar, ada dapur kecil, langsung ada WC di situ ya. Ini harganya luar biasa fantastis, bisa mencapai 9 miliar rupiah. Lu coba bayangin kalau 9 miliar rupiah lu dapet apartemen kecil seperti itu, di Indonesia lu bisa dapet rumah mewah. Nah, yang pengen gua sampaikan adalah jangan merasa, wah kalian yang butuh mereka. Kalian yang punya peluang. Kita di Indonesia ini yang punya peluangnya sangat besar. Jadi jangan sampai kita merasa di bawah dia. Kita harus punya level di atas dia. Karena yang punya opportunity di Indonesia ini adalah kita. Bukan orang-orang Cina. Kalau kerjasama oke. Tapi kalau lu disuruh-suruh sama mereka, atau misalnya lu diajakin kerjasama tapi komposisinya lebih kecil, lu jangan mau. Karena menurut gua sekali lagi, yang punya peluang itu bukan mereka, yang punya peluang itu adalah kita. Kita di sini punya peluang. Di sana, lu coba bayangin, di Cina itu kalau oknum-oknum Cina tuh berani datang ke Indonesia, artinya mereka tuh sudah bakar kapal di situ. Sudah nggak ada harapan lagi di sana. Mereka mau nggak mau pindah ke negara lain yang sedang berkembang supaya punya pengharapan. Oke? Kenapa mereka pindah ke negara sini, sedangkan di situ tuh sudah nyaman? Lu bisa kebayangkan logikanya kan? Lu coba bayangin negara maju dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ya, dengan semua fasilitas yang ada, itu tinggal di negara Cina tuh enak banget, nyaman, aman. Lu mau beli apa aja ada, lu mau apa tinggal diantar, keamanannya sudah 24 jam itu, kalau ada maling, pencuri segala macam itu langsung bisa di tracking pakai CCTV, nggak sampai 1 kali 24 jam udah dapat orangnya.
sangat aman di situ. Jadi ngapain kalau lu sudah punya negara bagus, yang aman, nyaman, kok pindah ke negara lain? Karena ya apa? Dia nggak sanggup lagi. Sudah biaya hidup di situ mahal, tempat tinggal mahal, mau nggak mau mereka lari ke Indonesia. Jadi sekali lagi, gua sarankan ke teman-teman di sini yang punya opportunity, yang punya jiwa Indonesia yang kuat, ya, jangan sekali-kali mau dibilang kita lebih rendah dibanding Cina. Kita yang punya peluang di Indonesia, bukan mereka yang punya peluang di sini, tapi kita yang punya peluang di Indonesia. Sebarkan video ini, kasih ke teman-teman lu yang sedang bekerja sama dengan oknum-oknum Cina. Gua nggak tahu warga apa oknum, karena baru ketahuan tuh kalau sudah lu ngelihat gelagat dia, ketahuan, oh ini ternyata bukan orang yang tepat. Nggak semuanya jelek, gue bilang nggak semuanya jelek, ada juga yang bagus. Gue juga punya temen kok, orang Cina, tajir banget, dia punya banyak perusahaan di luar negeri, sampai di Indonesia pun dia punya perusahaan. Ya, tapi dia nggak bakar kapal, karena di Cina sendiri dia punya rumah mewah gitu loh, punya keluarga di situ, di sini juga dia punya rumah mewah juga. Ya, jadi nggak semuanya, jadi pandai-pandai kalian menilai oknum-oknum Cina ini. Terima kasih.